Selamat siang Pak Selamat Galih. siang, Pak Taufik. Gimana kabarnya siang hari ini? Kurang begitu sehat, masih ngantuk. Wah, masih ngantuk. Baik, oke Pak Galih. Ya, Kita mau ya. ngomong-ngomong sebentar nih ya. 10 sampai 15 Mm. menit lah kira-kira. Apa Ya, nih yang Pak. mau kita omongkan siang ini? Oh ya, ini tadi kan saya dapat informasi nih, ya tentang apa ya, tentang ini, tentang proses belajar saya di kelas nih, Pak. Ya, Itu kan setiap saya ngajar itu, saya bingung, Pak, masalah anak-anak. Sebentar, Pak, nggih. Tak silent dulu HP saya. Saya tuh bingung masalah pembelajaran anak-anak saya itu kok ora paham, ora mudeng gitu Pak. Padahal yang wis tak kasihkan untuk praktek, materi teori sudah saya berikan juga. Seperti itu Pak. Itu yang saya alami masalah ini. jadi Pak Galih ini mengalami masalah dalam proses pembelajaran di mana anak-anak didik itu tidak paham ya padahal eh, kegiatan praktek dan pembelajaran teori sudah dilakukan gitu ya. Ya, sudah diberikan. Oke Pak Galih, kita cuma punya waktu pendek nih ya. Hmm. Oke Pak. Kira-kira ini nanti kita akan dapat apa dari obrolan kita siang hari ini? Oke. Apa yang mau kita dapat dari obrolan kita di siang hari ini? Oh, obrolan ini Mas Ebu. Obrolannya ya saya harapan saya apa saya tuh bisa menyampaikan materi saya kepada anak-anak sehingga anak-anak tidak bingung loh Pak dengan materi saya dan mereka menjadi paham apa sih yang tak karepe tersampaikan kepada anak-anak. Itu yang saya sampaikan sih Pak, tujuan saya seperti itu. Berarti tujuan obrolan kita siang hari ini adalah bagaimana nanti Pak Gali itu bisa menyampaikan materi, berarti melaksanakan pembelajaran ya, sehingga anak itu Ya, tidak bingung, bisa paham gitu dengan yang diajarkan oleh Pak Gali. Kira-kira begitu ya. betul Pak. Berarti kondisi ideal yang diinginkan Pak Gali itu seperti apa? Kalau kondisi idealnya ya materi saya tersampaikan, anak-anak bisa mengerti Pak materi saya, mereka bisa praktek, terus mereka juga pintar dan terampil Pak dalam praktek di materi saya. Itu keinginan saya. Baik, Pak, menurut Pak Galih nih, mengapa Ya. mengapa proses belajarnya kok anak-anak bisa tidak paham? Kira-kira menurut Pak Galih ini kira-kira apa penyebab dari itu semua? Kalau saya mengapa nggih, ya karena ini loh Pak, saya juga bingung loh Pak. Aku ya dalam mengajar itu sudah membuat materi yang semenarik mungkin, PowerPoint saya sudah saya kurangi kata-katanya, terus saya perbanyak gambarnya. Kemudian untuk video-video kan sudah saya coba masukkan sehingga anak-anak tuh bisa memahami lebih mudah menangkap materi saya. Jadi nggak cuma sekedar mencatat atau merangkum. Begitu sih Pak. Itu yang saya tadi nggih, yang saya coba buat dulu Pak. Tapi hasilnya masih. Hasilnya kok malah masih kurang, anak-anak kok malah belum paham materi saya, Nah, gitu. kalau faktanya seperti itu, kira-kira mungkin ada penyebab lain, Pak, yang di luar yang Pak Galih sampaikan tadi. Penyebab lain nggih. Kalau penyebab lain tuh ya mungkin ada sih Pak. Kalau peralatan kan mungkin terbatas jumlahnya, itu peralatannya. Kalau lingkungan belajar ya 15 itu ya kalau saya pikir ya
sudah ada meja, ada kursi, sehingga tidak lesehan sih. Ya dikatakan standar, ya cukuplah. Itu masih layak, tidak lesehan. Itu sih Pak. Itu yang mungkin apa nggih, hambatan ketika untuk proses pembelajaran di peralatannya. Itu. Berarti dalam ada masalah dalam penyampaian pembelajarannya tidak, Pak? Kalau masalah penyampaian pembelajaran, saya ingat-ingat dulu ya Pak ya. Kalau penyampaiannya memang saya kan tipe ke ngajar itu kalau ngomong cepet gitu. Saya pernah ngomong ke anak-anak kalau semisalkan saya ngomong terlalu cepat, diingatkan, Pak tolong Pak pelan-pelan, seperti itu penyampaiannya, seperti itu. Kalau dulu kan saya ngajarnya agak keras, sekarang sudah mulai memanusiakan anak-anak, lebih manusiawi, sehingga tidak kudu-kudu target terus, tapi berusaha memahami anak-anak. Seperti itu sih Pak. Berarti itu ya, ini hasil refleksi dari Pak Gali sendiri. Kalau menyampaikan terlalu cepat, terus kemudian ngajarnya keras. Berarti kondisi idealnya bagaimana Pak Gali dalam menyampaikan itu tadi? Berarti tidak bagaimana? Kondisi idealnya dalam menyampaikan materi maksudnya. Iya. Kalau kondisi idealnya ya dalam menyampaikan materi tak sampaikan, anak bisa memahami, terus saya uji, mereka bisa terampil, seperti itu, sehingga kompetensi mereka juga tercapai. Itu yang saya inginkan. Ya baik, kembali lagi dari hasil saya mendengar dari Pak Gali tadi, Pak Gali selama ini dalam penyampaian kan terlalu cepat ya, kata Pak Gali sendiri. Terus ngajarnya terlalu keras. Nah dari kondisi ideal, misalkan kondisi idealnya itu nilai 10 ya dalam penyampaian materi itu, kira-kira Pak Gali itu sekarang itu di posisi berapa kalau nilai? Kalau dinilai? Dalam hal penyampaian. Iya. Kalau dalam penyampaian, saya itu kan menyampaikannya sering jelentreh Pak, dalam artian ya memaparkan semuanya. Ibaratnya orang itu kalau jualan itu semua tak buka dasarnya, jadi tidak ada yang sembunyikan, sempet-sempet ke seperti itu. Sehingga untuk materi ini ya saya pikir ya dari skala 7 lah Pak untuk penyampaian saya. Karena saya tidak pernah menyimpan materi dalam artian pelit ilmu itu enggak. Bahkan saya berikan lebih kepada mereka sih Pak. Oke, Kalau saya. iya, cukup bagus ya sebenarnya. Jadi dari penyampaian materi pembelajaran di angka 7 itu bagus sekali sebenarnya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Pak Gali untuk ya anak-anak itu biar mereka bisa menangkap materi itu biar dong, biar paham begitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Pak Gali? Yang bisa saya lakukan ya beranak-anak dong. Kalau saya ya mungkin yang bisa saya lakukan ya mencoba ajak 1-2 anak untuk menjadi tutor sebaya mereka. Mungkin dengan temannya bisa lebih memahami Pak daripada saya loh Pak. Ya mungkin mereka takut dengan saya atau gimana. Itu Pak yang bisa saya coba lakukan. Oke, jadi yang mau dilakukan pakai tutor sebaya ya. Mungkin dengan begitu nanti pemahaman anak terhadap materi itu menjadi lebih baik, kira-kira begitu ya. Iya, betul. Ada ide lain tidak selain tutor sebaya misalkan? Kalau tutor sebaya sih selama ini saya masih di seputar tutor sebaya sih Pak. Kalau video ya sudah pernah saya buat video pembelajaran semisalkan tentang tune up ini saya sudah pernah buat, saya upload ke YouTube
Bahkan linknya ya saya coba berikan pada anak-anak untuk mereka belajar sendiri di rumah untuk membantu materi saya sih. Seperti itu. Ya mungkin kedepannya ya ini mau coba untuk menerapkan apa hasil diklat saya sih untuk membuat aplikasi yang bisa digunakan untuk anak-anak. Itu mau saya coba ke depan. Oke, berarti ada dua ya ini kira dari yang Pak Gali sampaikan tadi, tutor sebaya, terus kemudian yang kedua menerapkan hasil diklat yaitu berupa aplikasi. Kira-kira dari kedua alternatif itu yang paling mungkin bisa dilakukan dalam waktu segera itu yang mana Pak kira-kira? Kalau yang segera ya paling tutor sebaya Pak. Tutor sebaya. Nah, oke, tutor Iya. sebaya. Kira-kira mau dilakukan kapan itu? Kalau dilakukan ya paling ya sebelum apa? Sebelum praktek dimulai sih Pak. Jauh-jauh kan sebenarnya ada teori dulu, setelah teori nanti ada praktek. Paling ya sebelum materi ini masuk, saya coba panggilan beberapa anak yang saya minta untuk sebagai tutor sebaya teman-teman mereka sih. Hingga kami ya saya berikan materi pendalaman dulu. Itu Oke, lebih waktunya awal itu, ya, eksplorasi. oke, waktunya Waktunya sepekan paling ya lagi, 2 pekan waktu lagi. pelaksanaannya gitu. Realnya ya. Paling ya nanti sih Pak, sebelum ajaran baru dimulai kan, ini kan anak-anak sudah apa? Sudah mau praker ini. Jadi ya sebelum mereka masuk, asal saya prakerin, mereka masuk kelas 3. Nah sebelum masuk pembelajaran ini ya, hanya saya coba minta tolong ke anak-anak yang terampil, yang mampu. Oke, Gitu. berarti sebelum ajaran baru ya, kira-kira bulan Ya, Mei gitu ya kira-kira. Oke Pak, ini tidak terasa kita sudah di akhir sesi ini. Apa yang Pak Galih iya. dapatkan dari obrolan kita siang ini? Yang saya coba dapatkan tuh ya tadi Pak ya, mungkin dalam pembelajaran saya harus saya rubah yang semula saya hanya apa ngajar sendiri, mungkin minta bantuan anak-anak untuk bantu temannya yang belum mampu. Itu yang saya coba terapkan. Terus dalam tempo pengajaran untuk bicara saya kurangi kecepatannya sehingga lebih pelan sehingga anak bisa memahami apa yang saya ucapkan. Seperti itu sih Pak yang saya coba dapatkan. Dan waktunya ya setelah nanti ya, setelah mereka pulang parkerin atau ajaran baru nanti. Gitu sih Pak. Ini saya kerjakan. Baik, Mm-mm. menarik sekali ya Pak ini. Eh, Coba nanti Mm-mm. setelah ini Pak Galih mengeksekusi rencana yang Pak Galih sudah bayangkan itu tadi. Eh, ada tutor sebaya, kira-kira bulan Juni. Setelah itu kita bisa ketemu lagi. Saya ingin cerita dari Bapak bagaimana kira-kira hasilnya dari proses tutor sebaya itu tadi. Oke, gitu Pak. Siap Pak. Nanti kita ketemu lagi, nggih. Kita janjian aja di WA. Oke, terima kasih Pak Nggih. Galih. Terima kasih Pak waktunya atas bantuannya. Sudah membantu saya.